Sepasang pengantin baru, sebut saja bernama Riko dan Rara. Riko dan Rara bertempat tinggal di daerah metropolitan. Riko dan Rara membeli rumah di kawasan yang cukup mentereng di kota tersebut. Riko bekerja di suatu perusahaan yang cukup ternama di kota itu. Sedangkan Rara, dia juga bekerja di perusahaan mentereng di kota itu juga. Tapi Riko dan Rara berbeda perusahaan. Pada suatu hari, mereka berdua membersihkan rumah yang baru mereka beli. Mereka juga berencana mau mencari seorang ART. Kemudian mereka berbincang. Riko mengatakan kepada Rara, kita harus mencari asisten rumah tangga. Cukup lumayan lah rumah kita ini kalau kita mengerjakan sendiri berdua. Soalnya kita selalu pulang larut malam. Sedangkan kalau kita bekerja pasti sampai rumah kita sudah capek. Kalau kita mempunyai asisten rumah tangga, kan bisa membantu kita untuk membersihkan rumah, menata rumah. Dan bisa juga membantu kita untuk menyiapkan sarapan dan makan malam. Dan Rara mengatakan, boleh juga, aku setuju kalau kita mempunyai asisten rumah tangga. Kemudian Rara mengatakan kembali kepada Riko, bila kita membeli rumah baru menurut orang tua zaman dulu, menurut orang tua kita harus melakukan syukuran rumah baru walaupun kecil-kecilan untuk menghindari hal-hal yang berbau astral. Juga maksudnya kalau kita syukuran, kita bisa tenang ya. Kalau bahasanya itu kulo nuwun gitu ya kalau orang Jawa. Di samping kita membersihkan rumah, kita bersilaturahmi dengan tetangga kanan kiri. Walaupun kita nggak ada tetangga kanan kiri, jauh jaraknya 2 rumah 3 rumah ya, sebaiknya kita tetap silaturahmi. Nanti syukuran kita mengundang ataupun kita memberikan bingkisan saja kepada tetangga kanan kiri. Dan kita juga memberikan kepada pos satpam yang ada di gerbang perumahan. Kalau seperti itu gimana? Ucap Rara kepada Riko. Oke, tidak apa-apa. Kita memang harus melakukan syukuran. Kita pesan saja makanan yang kita buat syukuran. Dan Rara menyetujui apa yang dikatakan Riko. Setelah mereka berdua bersih-bersih rumah sambil berdoa dalam hati, Rara menyapu, Riko membersihkan bagian-bagian rumah lainnya. Pada saat hari libur, mereka tidak bekerja. Kemudian hari berikutnya, Rara kembali bersiap-siap untuk bekerja. Mereka berdua naik kendaraan. Di dalam mobil mereka mengatakan, ayo kita ke yayasan, kita harus cepat mencari asisten rumah tangga yang pas buat kita. Oke, nanti kita pulang kerja saja ya. Iya, jawab Riko kepada Rara. Kemudian setelah mereka selesai bekerja, Riko menjemput Rara di tempat mereka bekerja. Mereka menuju ke yayasan asisten rumah tangga yang kebetulan tutupnya kantor tersebut jam 8 malam. Kemudian dia masuk ke yayasan dan mengatakan kepada petugas yayasan kalau dia membutuhkan asisten rumah tangga. Kebetulan di yayasan ada masih beberapa orang lah dengan umur dan keahlian yang mereka punya. Setelah itu Rara dan Riko memilih satu dari mbak-mbak tersebut. Terpilihlah Mbak Parti. Mbak Parti adalah seorang wanita berusia 35 tahun. Dia mengaku ahli dalam memasak dan mengurus rumah
serta bayi. Dibawalah dengan persetujuan petugas yayasan. Rara dan Riko membawa Mbak Parti untuk tinggal di rumahnya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sesampainya di rumah, Mbak Parti diberi kamar oleh Rara untuk beristirahat dan bekerja di tempat mereka berdua. Esok paginya, Rara mengatakan kepada Mbak Parti kalau tugasnya hanya bersih-bersih, memasak, dan belanja untuk mempersiapkan sarapan dan makan malam. Mbak Parti mengatakan, "Iya Bu," kepada Rara. Kemudian Rara dan Riko berangkat bekerja kembali. Waktu berganti, Mbak Parti, Rara serta Riko semakin akrab. Kata Rara dan Riko kepada Mbak Parti, "Gimana Mbak? Kerasan bekerja di sini?" Kata mereka berdua pada Mbak Parti. Mbak Parti mengatakan, "Oh iya Bu, Bapak, saya kerasan di sini. Tapi kalau nanti kita mempunyai momongan, kamu tambah lagi loh ya pekerjaannya, menjaga bayi." "Oh iya Bu, Pak, siap." Kemudian waktu larut malam, Rara dan Riko bersiap-siap untuk merebahkan badan untuk tidur. Malam pun tiba. Kemudian tiba-tiba Rara mendengar suara bising ramai seperti suara di pasar. Dan Rara diam sejenak, lihat suaminya. Ternyata dia tidur. Kata Rara dalam hati, kira suaminya Riko menonton TV atau main HP. Ternyata tidak ada orang yang nonton TV ataupun main HP. Dia melihat kamar Mbak Parti juga gelap. Tidak ada suara HP apapun. TV juga mati. Kemudian Rara kembali ke kamar tidurnya. Kembali suara ramai seperti pasar. Dan Rara memberanikan diri untuk membuka jendela dengan lebar. Ia membuka jendela, di luar sepi. Dengan cepat-cepat Rara menutup jendelanya kembali. Kemudian Rara tertegun. Kok suara semakin keras ya, suara seperti pasar. Ramai banget. Apa aku membangunkan Riko ya? Kata Rara dalam hati. Badan semakin merinding, rasa ketakutan. Kemudian Rara memberanikan diri untuk membangunkan Riko. Tapi Riko tidak terbangun. Kemudian Rara ingat, oh iya, aku belum syukuran rumah baru. Aku sudah tinggal di sini hampir 2 minggu. Tapi aku memang akan syukuran rumah baru nanti waktu libur. Waktu aku libur untuk bekerja. Kemudian Rara mengatakan dan terlontar kata-kata yang agak keras. Karena Riko dibangunkan tidak bangun-bangun, Rara langsung saja melontarkan kata-kata kepada suara itu. Ya, aku tahu maksudmu. Aku belum syukuran rumah baru kan? Nanti aku janji, nanti kalau aku libur, aku langsung syukuran rumah baru. Maafkan aku ya. Dengan berdoa, Rara yakin kalau suara itu pasti akan hilang. Tidak berlangsung 1 menit, suara itu langsung menghilang. Paginya, Rara langsung menceritakan pengalaman tadi malam kepada Riko suaminya. Dan Riko mengatakan, oh iya maaf ya, aku kemarin sangat capek sekali. Jadi aku tidak terbangun. Berarti kita nanti kalau libur, kita harus cepat-cepat mengadakan syukuran rumah baru. Biar tidak terjadi peristiwa itu kembali. Ya, dan Mbak Parti kebetulan lewat ketika Riko dan Rara berbicara. Ada apa ya Bu ya? Mungkin saya bisa tahu. Dan Rara kembali menceritakan kepada Mbak Parti. Mbak Parti langsung mengatakan, memang seperti itu Bu.
Jangan ditunda-tunda untuk syukuran rumah baru yang baru ditempati. Itu pertama memang harus memberikan syarat kita syukuran, walaupun kecil-kecilan. Biar kita, menurut orang tua ya, biar kita semua selamat yang ada di sini, selamat lahir batin, dan apapun itu terhindar dari makhluk-makhluk astral. Kalau orang zaman dulu. Iya Mbak Parti, terima kasih ya masukannya Mbak. Nanti aku langsung pesan makanan yang kita buat untuk syukuran. Dan nanti tolong ya Mbak Parti, nanti kalau pas hari libur, makanan-makanan yang kita pesan langsung diberikan kepada tetangga kanan kiri. Iya Bu, kata Mbak Parti kepada Rara. Kemudian Rara kembali bekerja bersama Riko. Hari berganti malam kembali, Rara tidak mengalami hal yang sama seperti malam kemarin. Setelah hari libur tiba, mereka langsung mengadakan syukuran kecil-kecilan dan memberikan makanan kepada tetangga kanan kiri depan. Walaupun tidak mewah, tapi mereka sudah merasa lega. Mereka memperkenalkan diri kalau mereka adalah tetangga baru di komplek tersebut. Di samping itu, Rara dan Riko juga mengadakan yasinan 1 hari 1 malam dengan tetangga kanan kiri, supaya syukuran rumah baru mereka menjadi lebih hikmat dan lebih nyaman dan aman. Untuk malam-malam selanjutnya, Riko, Rara, dan Mbak Parti sudah tidak mengalami yang aneh-aneh lagi di rumah tersebut. Konon katanya, memang komplek itu, informasi dari perkampungan di belakang komplek tersebut, sebelum dibangun komplek perumahan itu, memang di situ dulu adalah hutan karet. Konon katanya hutan karet tersebut ada pasar setan, kata orang kampung-kampung yang ada di situ. Mereka mengatakan juga tempat pembuangan anak-anak jin, kata orang kampung di sekitar komplek tersebut.